untuk ini masalah ini air yang katanya kurang lebih Mei, air tidak keluar 2 minggu. Ini mutlak kesalahan dari kita, Mas. Kami mohon maaf atas nama teman saya. Seharusnya ini tidak sampai gejolak kayak gini kalau leadernya ini itu paham. Kalau saya dulu kan gini, Mas. Pernah saya juga satu kali waktu sini tidak ngalir kok. Jadi perbaikan jalan, tapi warga terpenuhi airnya. Kalau saya dulu saya datangkan tangki, tapi tangki tidak mau karena tidak punya tandon. Waktu zaman saya, akhirnya kipiye warga rakyat itu baru akhirnya saya beli ulang. Terus terang aja saya beli ulang itu. Habisnya amal hampir 600.000 waktu itu. Jadi kita tawari satu persatu pakai galon. Itu zaman saya. Terus ini Lampung, akhirnya kan teraliri. Kalau ini mutlak kesalahan leader, Mas. Jadi saya mohon maaf. Ini yang menyebabkan akhirnya kan, tapi ini setelah saya telusuri katanya sudah diperbaiki dan sudah diperpanjang pipanya. Jadi ganti pompa, akhirnya ganti pompa karena terus terang aja pompa yang dari proyek memang jelek. Saya pernah ganti 1 kali zaman saya di sini juga gitu. 1 kali di sana zaman Mas Mu 1 kali juga hanya 38 meter gitu. Harusnya itu 40 ke bawah, Mas. Kalau sumur kedalaman 90, karena di sini kan 90-90-an. Ada kalau di bestek katanya 120 ya, karena saya tidak ikut ngawasi, saya tidak tahu itu. Jadi harusnya 40 ke bawah. Itu ditambah sudah di bawah 2 pipa, itu ditambah 6 kali 2, 12 meter. Sana juga bisa tambah. Nah ini untuk lebih tahu lagi masalah sumur, Mas. Saya jelaskan di sini. Jadi dulu kita waktu ini belum ada rumah, ini sudah ada rumah Blok H, ini sudah ada rumah tapi sebagian sini. Ini kita minta bantuan dak karena waktu itu di Blok H, Pak RT sini Pak Kholib itu sudah 2 tahun menghuni tapi tidak ada rumah. Waktu itu saya belum kesini 2010, itu dia sudah KPR di 2010. Saya ke PDAM, waktu itu PDAM jawabannya Pak Kholib Blok I ya Pak? Pak ya IH ini kan kompleknya RT-nya Pak Kholib ini kan. Itu waktu itu jawabannya saya masih ingat bahwa bahan bakunya masih belum mencukupi dari PDAM. Akhirnya kan dia tidak bisa melayani di blok ini, terkatung-katung sampai 2 tahun katanya. Saya masuk ke sini, akhirnya saya mengusulkan bantuan dari Kemenpera. Kemenpera tidak mengurusi masalah air bersih. Jadi akhirnya diarahkan sama Pak Rosid, sama Pak Andri, ngajukin dak aja Mas Gi, bikin proposal. Nah, saya bikin proposal, ngajukan dak. Ternyata dari PDAM juga tidak ada respon terus, akhirnya daknya kesusu ada. Jadi kita dapat 2 sumur di sini. Sumur pelataan sumur tengah itu ini saya namakan sumur tengah, ini sumur selatan, dan ini sumur utara. Jadi yang dibantu mutlak itu sumur tengah sama sumur selatan. Itu dari jaringan, sumur, pompa sampai tower. Ini mutlak ini dua-duanya ini. Kalau di sini ini sumur yang bikin Ajizaka Mas dari awal Mas. Sumur yang bikin Ajizaka tapi pompa sama towernya dibantu sama dak. Itu bisa nanti dicek sama makanya saya datangkan Pak Lurah, datangkan Pak Adi atau Pak Kuku itu tepat. Iya, tapi kalau dia ngomong saya gini kan enggak percaya dengan toh. Kalau ada Pak Kuku, Pak Andri kan dia nanti menjelaskan. Ini sumur yang bikin saya yang bikin bukan zamannya saya malah. Zamannya ini belum ada rumah semua, rumah baru di sini. Sama di sini. Jadi semuanya sudah ada, nah baru akhirnya untuk memfasilitasi ini di sini akhirnya ini saya mintakan bantuan tower sama pompanya sekalian jaringannya. Ini yang bikin Pak Kaji siapa pelaksananya Mas Sopo di sini blok jenengan blok I sini itu juga Pak ini Mas Agus itu ginilah kapasitas airnya bagaimana ini yang perlu saya jelaskan. Satu sumur ini kapasitas 125 unit. Sebenarnya yang menjelaskan bukan saya, PU, karena yang tahu teknis PU gitu loh. Tapi ini tak jelaskan, ini ada datang loh. Jadi satu sumur ini 125 unit harusnya gitu. Ini sudah kita plot Mas. Dulu itu wacana saya ini untuk 1 sumur, ini untuk 1 sumur, ini untuk 1 sumur gini.
Kalau misalkan ini untuk komersil kan nanti ada tersendiri PDAM atau bikin sumur sendiri kan gitu. Nah karena sini sumurnya sendiri dipakai sama waterpark, jadi masmu leader saya waktu itu jawabannya salah. Jadi waterpark ini tidak pakai sumur ini, tidak pakai sumur ini, pakainya sumur ini. Di sini kita kasih stop kran namanya valve. Masjid ikut sini, ikut ini, ikut sumur utara. Kenapa kita kasih valve? Karena waktu ini kan tadinya di sini semua mas. Waktu ini macet, ini tak cross second sama ini. Saya crosskan sama sumur selatan. Di sini masih ada mungkin. Saya belum lihat karena saya tinggal 1 tahun. Di sini ada crossing ini. Jadi ini dulunya ikut sini gitu loh. Seharusnya mas kenapa ini saya crossing kan sama connect. Kalau ini rusak bisa lewat sini sementara. Kalau ini rusak bisa lewat ini sementara gitu loh. Itu maksud saya dulu gitu. Sudah terlaksana waktu saya mendandani ini. Ini bisa saya lewatkan sini. Tercover gitu. Nah, kalau waktu ini rusak harusnya juga tercover dari sini. Cuma katanya sudah Pak Adi tapi tidak nyampe sini. Harusnya stop run ini ditutup. Stop run waterpark. Kalau ini masuk ke sini langsung lari ke sini tidak sampai ke sini. Itu harusnya dulu gitu. Lah karena wacananya dengan mau mengelola, ini tak kasih apa? Kasih pandangan dulu bahwa satu sumur itu 125 unit dengan plot-plot kayak gini. Ini sementara dari Pak Kolek itu hanya mengelola 40-an lebih. Mohon maaf Pak, bahasanya bukan kita yang mengelola. Mestinya gimana gitu? Enggak. Sebentar gini. Nanti kalau mengelola pun kita masuk nggak bisa. Jadi warga juga nanti improvisasi gitu gen sak murah-murah aja tapi jalan terus gitu kan apa. Saya juga tidak terbebani di lapangan. Ini gitu. Jadi teknis saya dulu sebenarnya sudah benar. Kalau leader saya itu paham, itu harusnya paham, sudah tak dudui siji-siji. Termasuk bagiannya penanganannya kalau air mati itu tanggung jawab pengembang, itu tidak harus melayani. Dulu saya malah ngelontor ke 2 tangki ini balik naik karena harus ada tandon. Kita kan tidak punya tandon di sana, tandonnya tower dhuwur tidak mau, WDM tidak nyampe. Akhirnya tak suruh balik, saya sudah bayar, tak suruh nyirami sini. Akhirnya saya datangkan isi ulang itu kan teman saya namanya Triyono. Itu saya dapat diskon Rp1.000. Tapi buahnya waktu itu dilayani door to door mas. Waktu zaman saya, harusnya masnya juga berani mengambil keputusan kayak gitu. Itu masalah sumur. Jadi yang poin 1 Mei itu mutlak kesalahan leader saya. Ada beberapa orang tidak terpasang meter air. Ini saya ingin data yang ini salah, masih namanya mencuri air mas. Tidak boleh itu. Nanti tolong saya diberi data Pak RT. Iya. Tidak pakai meter itu Tidak dipotong. Sudah dipotong dari warga kalau yang potong. ada Foto namanya itu. Enggak gini Pak RT. Jadi sementara ini kan jenengan Bu Hela kaya apa masih mempercayakan ke kita. Ini saya ngomong apa adanya. Kalau ada gini jangan bertindak sendiri Pak, nanti kalau ada apa? foto. Ini Potong. Saya potong. Salah. Saya minta datanya aja Pak. Minta datanya Pak. Data apa Pak? Data blok rumah. Blok rumah nanti belum saja nanti kasihkan ke saya Pak. Ini salah ini Pak. Ini harusnya semua itu tanpa pandang dulu. Walaupun itu karyawan saya, karyawan Aji Jaka, saya aja di Ungaran juga bayar. Saya pakai air bayar. Itu karena karyawan. Nah itu tidak boleh, harus ada meteran. Mungkin ada meteran sepotong duit. Ini salah mas, itu tidak boleh aturan. Nah ini sering terlambat mengisi pulsa. Ini kalau saya telusuri gini kemarin, kok saya terlambat terus kita. Ternyata setelah saya analisa pembayarannya, terus terang saja memang lebih turun daripada zaman saya. Jadi ini 30% pun tidak nyampe. Nah tak telusuri lagi karena apa? Mungkin rekeningmu telat, itu salah satunya.
banyak yang mau ke sini akhirnya kan itu yang bagian rekening tak panggil kemarin Mas Tikunarto. Nek sing gawe rekening aja kowe tok sing iso, yang lain juga bisa. Jadi ini mulai dibuka, dia sudah mulai filenya, ini filenya. Ini Bongko sudah tidak ada keterlambatan lagi untuk ngisi pulsa. Bloknya aja, jangan pribadi. Bloknya aja mas, blok rumahnya saya konsumen malah tidak hafal, saya nggak hafalin mas datang kok. Untuk tarif air, tarif air progresif itu dulu ceritanya gini. Kita kan sudah mengelola air yang di Semarang, mas. Pada prinsipnya itu air itu kan tidak yang menentukan bukan lapangan, tapi dari kantor dirembuk. Karo direktur utama intinya harus di bawah PDAM. Harus di bawah PDAM. Kalau bisa 50% di PDAM. Itu dulu ngasih pengarahnya kayak gitu. Makanya dulu waktu saya pertama sini ngasih di bawah PDAM untuk publikasinya. Tapi sistemnya kita mengikuti PDAM. Cuma kita menghilangkan di PDAM kan ada standar minimal pemakaian, dipakai tidak dipakai ya 10 titik kan gitu, ada gitu kalau PDAM Semarang gitu. Jadi jenengan tidak pakai ya dikenakan 10 titik gitu. Tapi kalau di kita tidak, kita hanya dikenakan administrasi yang 4.000 itu. Administrasi itu gunanya apa? Ya, beban, tapi administrasi itu gunanya nanti untuk kalau meteran rusak. Makanya kalau zaman saya kalau ada yang kesini, Bu, ditocoknya lho Bu, meteran jenengan kali napa struke, mungkin nek mboten cocok, mungkin ngomong mawon masalahin apa, nek meterannya rusak Mas, kula ganti. Segera saya ganti. Itu kasusnya gitu Mas. Jadi kalau ini sekarang ini di atasnya PDAM ya perlu saya rubah, nanti tak usulkan ke sana. Katanya Dengan PDAM mahal mana kan gitu. Kira-kira saya umah atas ya nggak salah sih, saya umah atas terus seperti begitu. ya progres itu kan naik Pak. Berubah-ubah. Ini 3 titik. Oh itu apa? 13.000 kali ini masih 1.500. Ini masih 1.500. Kalau misalkan mau mengusulkan turun, nganu saja diakomodir aja Pak RT. Jadi pas rapat RT gitu dengan kesepakatan diturunkan dan tidak progresif. Hanya misalkan publikasi kali berapa nominal gitu. Nanti diakomodir pas rapat RT ada absensi, ada dadak mengek, itu nanti kasihkan ke saya tahu itu. Kalau tarif ini karena yang menentukan pusat saya juga tidak bisa langsung putus kewes kan. Tapi kalau denda saya bisa. Denda kemarin juga gini do bayar, lu bayar ora Mas, ditolak ana rekeningnya ini piye. Lah dicetak pagi, lah nyetake kapan nunggu Mastri. Kuwi nek ana denda aja didenda lho. Lebih dari 25 karena kesalahan kita denda dihilangkan. Sudah saya instruksikan gitu. Jadi nek wis rene kok ora ana rekeninge nek didenda ampun gelem. Ndak mau kongon Pak Giono gitu aja. Itu gitu untuk denda. Ini untuk tarif air nanti kalau memang mau mengusulkan tidak progresif dibikin semacam pertemuan itu kan benar kan tiap bulan ada pertemuan loh Pak. Tiap malam Pak. Nah, tiap malam membayar tidak beri stroke, jangan mau bayar Mas. Saran saya. Jangan mau bayar kalau tidak ada stroke-nya. Itu malah penyelewengan nanti dengan malah ngek kesempatan teman saya nyeleweng. Oknum jangan mau bayar udah ada stroke-nya kan bayar. Makanya kan kami utarakan Pak. Itu juga misalkan konsumennya itu nanti nanya gini loh. Saya narii tidak kasih truk, nanti petugasnya yang ngasih juga mesti narii gitu loh. Dikira belum bayar, itu berarti oknum gitu. Itu tidak boleh. Jangan mau. Kalau tidak ada truk kan tidak bayar. Nah, kalau didenda kan tidak mau. Sudah terlanjur gimana Pak? Yang sudah terlanjur minta struk. Maksudnya tindak lanjutnya gimana? Double enggak? Bayarnya double enggak? Kalau enggak double enggak masalah. Kalau double minta kembali. Mohon maaf, ini Ya. setelah sebentar Pak ya. Iya. Ini tadi Pak Diono bilang bahwa jika tidak ada truk pembayaran tidak usah Dibayar, jangan dibayar. Itu kalau misalkan kita bayar langsung ada truk.
Iya. Pada kenyataan ini yang saya pernah alami sendiri, Iya. Pak, ya. Istri saya menitipkan uang sebesar 300.000 untuk bayar air minum. Iya. Tapi sampai hari ini kita tidak pernah dikasih bukti pembayarannya uang 300.000 itu, Pak. Itu untuk berapa Kemudian bulan, kita Pak? malah dapat surat teguran dari Nah, itu berarti oknum, Pak. Berarti ada oknum yang main kantor, di situ. kantor sini kok suruh bayar sampai 309.000 lah. Saya komplain sama istri kan, katanya listrik udah kamu beresi, udah Pak, aku udah ngasih 300 tapi nggak tahu untuk bulan apa gitu. Makanya atas dasar itulah maka untuk bulan berikutnya kita nggak bayar sudah. Karena itu tadi kasus yang 300.000 tidak Itu pernah blok ada. apa, Pak? Blok apa, Pak? Blok C5 nomor 2, Pak. I5 nomor 2. Dan itu Jadi bayar tidak 6 hanya bayar. saya Itu aja, per Pak. bulan apa waktu itu? Baik, itu kamu sudah lupa itu Pak. Makanya istri saya pun sampai sekarang sudah lupa bayar pada waktu ngasih uang itu bulan apa itu. Dan tidak cuma satu orang Pak, ini saya ada beberapa. Ini Pak Bulan Jonan apa ya? itu, Pak? Mungkin main di Pak sini Adit, nggak boleh ini, malah Pak. di sini. Ini bahaya ini. Dari itu tidak ada struknya ya, Pak. Makanya kan untuk bulan berikutnya kan kita mau bayar lagi jadi mikir gitu loh Pak. Seperti yang tadi Bapak bilang. Dan nanti Oh, tapi Pak- akhirnya timbul surat peringatan itu Pak gitu. Iya. Yang jadi keberatan kita kan seperti itu Pak. Padahal suratnya saya Makanya- tanda tangan berarti lihat dulu. Nah, Ini makanya aku malah yang tidak lanjut surat. lanjutnya itu gimana kita sudah kasih 300. Ini yang kasus-kasus gini harusnya cepet kok, cepet sampai ke. Kalau misalkan gini, Pak. Masalahnya gini Pak, Ini kita jauh. sudah mau lapor ke sini tapi pernah tidak ada orangnya, nggak Nah, pernah gini, ada ini orangnya. gini, ini nanti Kita mau nantinya lapornya gini kemana lagi. itu? Ini kumpul saya kira gini, Pak. Dalam satu organisasi itu kan ada manajer, pelaksana, marketing, bendahara, sama satpam ya. Bendahara itu kasir itu Mas Indro itu menangani penerimaan air termasuknya gitu. Kalau marketing mengurusi administrasi konsumen sampai ke bank sampai termasuk kalau konsumen komplain harusnya ke marketing dulu memang prosesnya gitu. Kalau teknis itu dia secara teknis kalau ada keluhan konsumen meteran uang ini dia yang masuk ke sana dulu. Siapa itu Pak? Mas Tri Narto namanya, Tri Sunarto. Itu kalau ada selisih meter itu harusnya segera dilaporkan Pak. Kalau saya biasanya tak kasih kebijaksanaan pada kewe bulan ini sih meterannya itu kayak gitu. Jadi samakan seperti bulan-bulan kemarin waktu normal kan gitu. Misalnya biasanya 10 rolas, kok membengkak sampai 300 kubik itu kan tidak umum. Jadi ada kesalahan teknis kan gitu. Itu kalau saya biasanya dipadaki harus ngisi wae sambil itu nunggu dibelikan meteran kan gitu. Jadi kalau dengan ke Mas Indro mental, ke Mas Tri mental, ke saya Pak, ke ledernya Pak. Kalau ledernya mental lah itu Jadi, berarti mohon maaf, Pak, amburadul ya, udah. ya, Pak istri saya ikutnya ke Pak itu. Ya saya tahu itu. Ya, tapi itu kan tidak dikasih sebelum Itu pembayaran. karena yang berhak menerima memang dia. Iya. Kecuali semua itu berhak menerima kalau Mas Indro, tapi harus ada stroke gitu loh. Sampai sekarang. Dia hanya ngasih stroke, ngasih uang, nanti uangnya tetap Mas Indro. Gitu. Tapi kalau ada Mas Indro, saya pun tidak berhak menerima. Kan. Harus Mas Indro. Kalau Mas Indro keluar, nggak ada orang, saya layani. Stroke-nya tapi tak kasih, kalau tidak ada stroke saya juga nggak berani. Itu gitu. Nanti coba tak telusurannya Pak. Ini kan. Kalau ini banyak orang kan berarti ini yang salah satu yang menimbulkan masalah juga ini. Iya. Terus terang aja Pak, ini kan pulsa itu 3 hari itu 100.000 habis Pak. Itu kan perlu apa perputaran uang yang banyak lah Kak. Kuwi kok saya medun sama medun kan terus mesti ada masalah yang Bu Pak ki tengah-tengah sing bayar ya sak menit tok. Iya Pak, pernah saya ngomong sama Mas Indro waktu itu berbagi kamu itu jasa itu Pak untuk membenahi itu Pak Administrasi. stroke itu Pak terus penelitian dengan meteran itu. Iya, anu ya, apa kontrol meter air Iya. itu ya. Nah, itu untuk kontrol meter air itu ada petugasnya namanya Mas Projo, Pak. Kalau dulu kan zaman saya masih Mas Yono. Karena Mas Yono ditarik, waktu saya tinggal itu saya mendidik kader lagi namanya Mas Projo. Itu untuk penyambungan pipa, baik yang di eksternal jaringan maupun yang internal ke rumah, itu Mas Projo. Jadi kalau tidak ada saya, tidak ada Mas Tri, langsung Mas Projo pun tidak apa-apa. Itu yang gaji saya. Jadi kalau misalkan dengan mau tulung sore atau malam itu nanti saya yang bayar saya Pak.
Jadi sudah saya instruksikan Mas Projo, muga-muga cek nurut waktu zaman Masmu. Kalau zaman saya dia selalu konsen sama konsumen. Ini sudah nih Pak, Mbak tidak beri stroke itu ya. Terus untuk stroke belum tercetak. Nah ini yang kemarin saya marah-marah ini. Ada beberapa orang ke sini kita kesulitan beli pulsa kok malah bayar ora ditompo gitu loh. Ini karena apa? Karena urung dicetak karo Mastri. Nah, terus saya bilang, "Bu, nek jenengan bayar didenda ampun purun nggih." Saya bilang gitu. Jadi itu mutlak kesalahan kita. Kalau di sini stroke-nya belum tercetak, jenengan bayar didenda ampun purun. Sudah kawan Mas Yono ora gelem. Justru saya dengan kasus ini, Pak, saya mengusahakan nanti nek iso mau saya putihkan semua, Pak. Kalau misalkan nanti kantor masih mempercayakan pengelolaannya ke lapangan, Pak. Masa putihkan semua tak ganti baru kabeh dari awal semua gitu aja wis ya minta legone sing anu wae sing bayar rutin gitu. Jadi wis ora ana problem. Sebab itu sudah pernah kejadian di Metesek sana. Percaya yang ke lapangan masih gimana? Gimana? Nah, kalau kantor masih percaya lapangan itu Nah kan ini kan ada wacana mau mengelola. Tetap saya misalkan jenengan kan tadi Mas Agam katanya tidak masalah pengelolaannya kan gitu. Nah, nanti ini setelah tak jawab dulu nanti pengelolaannya ki warga mau gimana gitu. Kalau misalkan masih dipercayakan ke saya dan kantor juga masih percaya ke saya, bukan kita minta pengelola tapi semestinya seperti apa gitu. GAK itu semestinya seperti apa? Itu Dan saya minta bahasanya tolong berubah Pak. Iya. Gini. Apa saya jawab ini dulu ya? Oke, ya. Untuk Dream Park ini sudah saya jelaskan tadi bahwa Dream Park itu ngambilnya dari sumur kita itu, Mas. Kenapa kita bikin sumur di situ? Dulu karena KRK ini sudah jadi sebelum kita bikin sumur. Jadi Dream Park itu memang sudah ada wacana untuk Dream Park sebelah utara. Nah kalau yang saya Pak sedikit tanggapan Pak. Iya. Sebelah utara kan sekarang saat ini digabung Pak. Digabung sama Blok K. Sama Blok K. Blok K toh. Blok K itu. Blok K itu kita bicaranya tower aja Pak, tower aja. Selatan. Tower utara sama tower selatan digabung. Itu ada stoprannya, Mas. Jadi kalau tidak ada masalah stopran itu harus ditutup. Gitu loh. Itu, Pak. Makanya kami ngerasain 1 tahun ini Pak, yang saya nggih sejak itu harus adanya ditutup kalau sini mau pembukaan itu problem. memang sudah turun drastis banget nggih napa Pak leres. Nah itu Pak, makanya ada stoprannya itu yang di itu loh. Melintas di atas sungai itu loh. Blok Kampan. Jadi kira-kira Iya, jaringannya belakang dari saya. mana Pak? Belakang Mau rumah tahu saya. lihat jaringannya Pak? Kamu lihat itu. Di sini loh, Mas. Daerah sini ini enggak ada jembatan ini. Jembatannya kan di sini. Ini di sini nih loh. Di sini ini jaringannya dari sini, Mas. Dari sini ke sini ini kan ada jaringan juga. Ya. Ini 2N, tak konekkan ke sana. Di sini ada stop kran. Kenapa ada stop kran? Kalau ini ada trouble, tak alirkan dari sini kan, ini teralir semua rek mentok di sini loh. Karena kan sudah ada stop kran di tower ini. Stop kran sana saya tutup. Jadi mentok sini balik lagi toh. Berarti kan terus mengalir kan gitu. Begitu juga kalau di sini trouble. Saya ngambil dari sini, stop kran ini tak buka, Berarti misalkan stop kran ini di sini tak tutup. Misal berarti stop kran di sini gabung sama sini. Iya, ini Jadi ngonek ke kalau sini. misalkan Pak. tidak ada masalah, misalkan ini ditutup enggak apa-apa. Ya harusnya enggak apa-apa. Nggak Ini apa-apa kan ya? teralir Walaupun dari permanen sini. ya? Hah? Walaupun permanen. Ditutup permanen. Iya, kan misalkan tidak ada masalah ya misalkan. Bisa jangan ditutup permanen. Ini karena untuk emergensi, Pak. Kalau Ya, ini itu kan berarti kalau ada ini masalah. Ya. Ya, kalau tidak ada masalah kan Ya enggak ditutup, masalah. harus Ya, ditutup. ditutup kan. Ditutup. Iya, kan enggak. ditutup. Dalam artian istilahnya kalau itu ditutup istilahnya kalau tidak ada masalah kita Ditutup. tutup. Iya benar ditutup. Iya. Enggak apa-apa. Berarti tidak perlu dibuka tutup kan? Enggak perlu dibuka tutup kecuali ada apa? Karena Ada ini kan trouble gitu. diindikasikan ini kan mengalirnya ke water park. Enggak. Oh ya, Iya kan? di sini ada Iya, balok. makanya itu. Tapi di sini ada balok. Ya, Ada sini stop ada kran balap, juga, walaupun gitu, sini Pak. ada balap, Oh, sini ada balap. Gini aja, Pak. Walaupun untuk water park pun terpenuhi Pak sini. Ya, Ini maksud beberapa saya, rumah. Oke. biar ini tidak mengganggu distribusi sebelah sini, sebelah Iya. blok I dan blok L. Iya. Ini kita tutup aja, nggak perlu ke sana.
Ya ditutup enggak apa-apa kalau enggak ada Oke. trouble. Nah, iya, Gini, kan Pak. kalau udah ada trouble kan nggak Iya, masalah ya. nggak Itu masalah. makanya saya minta pernyataan dari Pak Diano untuk menutup masuk ini supaya tidak ada konflik dengan warga yang lain, Pak. Ya, itu Ya, nanti kita minta secara parsial. Cara teknisnya seperti itu kan. Kalau masalah nanti belum ada serah terima lah Pak. Kalau sudah ada serah terima, ini kaitannya juga dengan ini juga Pak nanti Pak. Gini Pak, Dengan sumur ini gitu loh. Ya, kalau sumur ini kan untuk sumur yang ini kan untuk wilayah Merah di itu. sini merah. Ya. Sedangkan sumur ini ngalirnya ke sini, Iya. jaringannya ke sini, gabung sama Iya. sumur sini. Utara. Pak. Ya kan, Iya. sumur sini tadi Pak Giono bilang ini juga ada stop keran kalau menghindari sini ada masalah. Kalau ada kerusakan. Nah, kalau tidak ada masalah kan ditutup tidak masalah karena kan yang kita rasakan selama water park itu menyambung Konek sama ada situ. di konektor kita ke saluran ini sering banyak timbul Kekurangan. masalah air tidak pernah mengalir. Seperti kemarin hari Sabtu pun air tidak mengalir 1 hari Pak. Hari ini nggak mengalir, Hari Pak. Sabtu kemarin. Sekarang nggak mengalir. Iya. Itu karena apa dulu loh? Sabtu kemarin ini. Enggak ya karena apa? Karena kurang pulsa, isi pulsa telat atau karena debitnya kurang? Kan Nah gitu. kita nggak tahu ya. Satu, Nggak, satu mungkin memang ada kalau masalah pernah pulsa ini kalau kurang. masalah ini dibuka nggak mengalir kan selamanya nggak mengalir kalau dibuka kan gitu. Nah ya Kalau kemarin ngalir Mungkin terus ini pulsanya nggak ngalir kan yang- berarti ada pulsa pulsanya kan. nggak ada. Itu. Pak, ya saya Pak. Iya. Yang pengen saya pertanyakan sekarang gini Pak, keadaan existing sekarang Ya. stop run itu seperti apa Pak? Buka atau tutup Pak? Stok kan yang Yang Dikali itu. yang iya di blok. Buka, saya Pak. belum tahu. Buka Mas Eko. Buka. Buka udah. Nah itu Penduduk Pak, tanah. yang Penduduk tanah. yang saya pelajari kok jadi polemik di warga seperti itu Pak. Karena Yang benar tutup dan buka siapa? iya satu itu, kedua gini Pak, kita sumbernya itu kan dari APBD Pak. Enggak BBM ada. Iyalah pokoknya dari APBN, tapi kan melalui dinas, jadi kan tetap dari pemerintah Pak. Iya. Jadi yang pengen warga pertanyakan, fair nggak sih Pak seperti itu Pak? Fair dalam artian apa? Ketika warga pakai harus membayar, sedangkan yang masuk ke Dream Park ini bagaimana? Ya itu saya terangin lagi, Dream Park itu pakai sumur kita sendiri. Oke, tapi kan keadaannya nyambung itu loh Pak. Jadi kan selama ini kita malah justru baru Enggak. tahu kalau ada. Ini harusnya ditutup di situ tuh. Oke, Stop, nah, ada stop makanya kan kita itu. existing Itu yang bikin sekarang memang saya ini, karena keadaan waktu zaman existing saya. saat ini itu buka atau tutup? Harusnya kalau dalam posisi normal ditutup. Oke, Karena makanya- dari blok A itu sebagian rumah itu kan yang terbangun baru blok A 1, 2, 3. Jadi tok. Ya, Kecil ini loh. Pak yang Ini loh, yang ya, ini toh. buka itu siapa Pak? Buka tutup itu Pak. Ini harusnya petugas dari kita. Oh, yang kemarin tuh. Ini. Nah, ini belum, ini masih kosong. Ini yang biru ini sudah terlayani PDAM. PDAM itu kan sampai sini. Oke, makanya kan kita bicara sisi keadilan Pak nggih. Enggak, kalau water park dari sini Mas, dari sumur kita Mas. Jadi enggak ada kaitannya dengan sumur ini. Kalau blok jaringannya ambil mana Pak? dari sini Mas, dari sini ada jaringan ini Iya, tersendiri. itu Ini maksudnya harusnya yang itu. menjelaskan Pak siapa aku itu yang tahu. Maksudnya Cuma saya juga tahu. sumur itu. Dari sini lewat masjid lewat depan water park, terus nyebrang jembatan itu ke sini mentok sini tok, kalau sini. Dan ini didop. Bah, ini memang Kalau water parknya dulu kan- ini memang rencananya inilah taruhlah misalkan belum bikin sumur di sini, ini tercover dari ini gitu loh. Dulu Kalau wacana jaringannya gitu. jaringannya water parknya dari mana Pak? Ini sama dari sini terus sini langsung Oh, sini. iya, berarti bergabung jadi satu Pak. Langsung sini. Memang jadi satu Mas. Tapi kalau untuk mengcover ini cukup, ini ada berapa rumah tok. Kecuali ini nanti sudah terpenuhi gitu. Saya makanya tadi saya ngomong, saya itu masih butuh 2 sumur di sini sama di sini. Gitu. Iya lah. Kalau ini misalkan nanti tercover PDAM kan sudah melimpah apanya air bakunya. Ini mungkin saya nanti PDAM. Di sini tetap sumur. Ini kan belum terbangun ini. Yang terbangun baru bloknya Pak Fauzan itu tadi ke sana itu. Harusnya bisa tercover itu di situ. Ya coba biar tidak menimbulkan polemik. PS misalkan untuk water park itu isi sumur sendiri Pak. Ya itu sumur saya Mas. Dan maksudnya itu serangan sama, Ya, serangan keluarga sama. Meskipun yang sini ada kebijakan khusus gitu. tidak bisa, tidak boleh gitu Mas. Itu sumur kita. Jadi tawaran sama. Tidak ada yang mau, malah saya ini malah menggebung ke kita, malah
yang sudah PDM itu malah pada mau gabung ke kita juga, akhirnya tak usulan ke sana ditolak. Dan situ blok situ ada 50-an orang mau gabung ke kita. Ini sudah berjalan berapa tahun Pak untuk yang dari Sumur Tower sebelah selatan ini yang digabung ke Tower Utara? Itu selama itu rusak, berarti sebelum saya keluar dari sini, berarti ya 2 tahun yang lalu lah, 2-3 tahun yang lalu. Waktu sini rusak, saya datang ke ini malah dari Semarang dulu, dari Semarang karena nek mau ngresi itu rak apa diangkat semua, ternyata pompanya udah protol gitu loh. Akhirnya saya kalau tidak salah ini Pak Saparnya namanya, yang tukang sumur ini Mas, Budi itu Mas. Mas apa ya? Budi itu ada tukang sumur itu. Itu saya pakai itu. Tak dorong ke masangi sama nambah pipa. Kalau itu 2 patah. Menurut saya tanggal Pak untuk sumur tengah itu kapasitas berapa Pak? 125 semua sumur tuh menurut informasi dari PU 125 karena Sementara ini itu. sudah tercover berapa lama? Kalau tidak salah waktu saya tinggal itu hanya 38-an. Mungkin sekarang sudah karena banyak kemarin waktu saya ke sini banyak warga yang blok I7 saya ke sana pada gabung ke sana. Ya tidak apa-apa. Tak suruh bikin pernyataan saja tuh bahwa Nah, kalau yang selatan itu 125 juga. 125 juga. Rencananya itu berapa rumah Pak? Rencana 100 ini kalau hijau itu 133, Mas. Nah, itu kan kelebihan. Nah, ini kan sementara ini yang kelola tadi juga saya diskusikan sama teman-teman. Ini nanti mungkin ini enggak ini. Ini kan ini kalau pengelolaan ini keseluruhan itu baru 130-an enggak ada, Mas. Maksudnya gini Pak, berarti yang selatan itu kelebihan. Rencananya pasti. Rencananya kelebihan memang. Ya. Ya, 133. Ini nanti tak kurangi masuk ke blok A Nah, sini iya, yang ini. maksudnya bisa diikutkan ke. Ya, itu sudah ada wacana ke sana saya. Ini dulu rencananya kan kayak gini. Setahu saya satu sumur kalau memang benar-benar 120 meter itu sampai 160 unit. Gitu. Ternyata setelah jadi dari Pak siapa dulu intronya yang dikeluarkan itu Pak Bambang siapa itu? Berarti yang Itu selatan hanya 125 Pak di rumah itu lagi tak gabung ke sana. bisa masuk ke. Ya masuk ke sana ke blok A. Blok A rencana memang saya mau bikin sumur satu lagi. Kalau itu sudah terbangun yang di belakangnya Mas Jus itu terbangun semua kan sudah tidak mencukupi ya Pak tower sumur yang sana untuk sama waterpark. Pak waterpark pun itu bisa dikecilkan bisa dibesarkan. Itu ada paletnya itu. Kalau pada pompanya nggak? Ya, ada pompanya gravitasi semua saya semua pakai gravitasi karena ada tower 12 meter itu gitu. Jadi itu waterpark pakainya sumur kita cuma untuk tower itu masih pakai tower bantuan. Kalau saya mau tanya Pak ya, ya gimana Pak? apa dia? Ini saya kan orang nggak tahu Pak ya, nggak tahu dalam artian aturan pemerintah itu bagaimana, saya belum begitu memahami. Yang ingin saya tanyakan ini, Bapak kebetulan dari pihak DPR juga nggak hadir, berarti kan yang sebetulnya mau tanya langsung ke pihak DPR. Cuma karena nggak hadir ya saya nggak tanya sama Pak Diono. Ini masalah tadi yang ditanya dikatakan Pak Diono bahwa karena kapasitas air tidak mencukupi dari pengembang minta bantuan dan untuk membangun 2 sumur itu akhirnya 2 sumur tengah sama selatan ya kan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah bantuan sumur dari anggaran DAK itu kan berarti DAK anggaran khusus gitu Pak ya? Iya, dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ya. Sharing sama pemerintah kota. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah dengan dana alokasi khusus untuk membangun air itu kira-kira kegunaannya itu untuk siapa Pak? Untuk konsumen, kalau dalam hal Untuk konsumen masyarakat. gini Pak, ini bukan masyarakat, jadi dibedakan Pak antara dak perumahan dengan Pamsimas. Seperti Pamsimas. Bukan lain. Dana alokasinya mungkin sama, Ya. tapi peruntukannya lain. Ya, peruntukannya untuk. Jadi peruntukannya khusus untuk perumahan Pak. Jadi misalkan ada misalkan perumahan itu kan biasanya ada penduduk di sekitar. Berarti Itu mau khusus ke untuk sana perumahan, seharusnya Pak. tidak diperbolehkan. Berarti untuk perumahan. Untuk gitu ya. perumahan ya. Kalau untuk niaga gimana? Untuk niaga tidak diperbolehkan. Kemudian kalau untuk niaga tidak diperbolehkan, kenapa untuk bisa masuk ke waterpark? Itu sumur saya udah ngomong dari tadi loh kemarin itu sebelum jenengan kesini itu saya bikin sumur sebelum saya kesini Menurut saya udah bikin ya sumur. maaf ya, menurut saya
yang saya rasakan ini Pak ya, yang saya rasakan sebelum Iya. waterpark ini jadi, Iya. yang belum dialiri, Iya. kita tidak pernah mengalami masalah air tidak kuat. Nah, itu teknis. Air Tapi itu kan setelah pasang ini sumur tuh, Pak. dan kita telusuri, ternyata memang itu gabung sama jaringannya sini. Enggak gabung, Pak. Tadi saya pagi dia bilang. Ada stop run di sana. Mohon maaf pagi. Di depan. Tadi pagi bilang bahwa salurannya jaringannya ke sini Iya. gabung ke sini kan. Ini kan sedangkan waterpark ke sini. Ya, ini Ya. waterpark ke sini. Ya, makanya Ini kalau ada- waterpark ada ke stop sini, run di sini tuh. sini ada stop run gabung Iya. sama sini, otomatis ini juga ikut gabung sana loh, Pak. Karena ini masih Nah, ini dibuka. kan berarti di lapangan. Nah, ini harusnya ditutup. Nah, gitu loh. kalau gimana kalau misalkan biar ini tidak mengganggu, ini diputus saja gimana? Enggak masalah. Gitu. Ditutup ya. Nah, kalau gitu nanti kita minta pernyataan dari pengembang untuk Jangan pernyataan. Kalau memang ditutup, kita juga harus apa kita rapatkan dulu lagi. Ya, masalahnya kalau kita yang nutup sini kan enggak mungkin, Pak. Bukan kuasa kita. Iya. Bukan kuasa warga. Coba nanti itu tak Ya, kan? pertimbangkan, Pak, yang itu. Makanya supaya ini nggak mengganggu ke sana, ke utara sini ke jaringan ini biar nggak gabung sama waterpark. Putus saja sini jaringan. Gitu ya Pak ya. Kita mintanya itu aja. Ini Pak, berarti kan keadaan selama ini tergabung nggih antara utara dengan selatan. Ini garis Itu besarnya. sebenarnya misal, wong dulu itu misal, Iya, cuma karena betul. emergensi waktu itu sebelah utara rusak, akhirnya gen nggo ngaliri apa? Blok A akhirnya kagum ke sana. Iya. Terus ini rusak, harusnya sana juga gabung ke sini gitu loh. Iya. Dari sana pun bisa gabung ke sini. Tapi ketika itu dipotong di tengah dan belok ke sini kan juga air yang mengalir ke sini Pak. Gitu loh Pak. Yang jadi Nggak ini yang mengalir ke saya sini tangkap berarti? enggak maksudnya mengalir ke waterpark kan. Enggak, Waterpark kan ada stop run. dari nggih punya Ada stop stop run. run. Ya Itu walaupun nutup, pakai Pak, stop itu. run, tapi ketika stop run itu dibuka otomatis mengganggu saluran kita, Pak. Ya, Nggih, waterpark kan salah tidak itu. ngisi terus, Pak. Ini Iya. saya waterpark Nah, nggih, itu berarti kan pakai mesin, nggih, Pak. nggih, Jadi jauh, Pak. sistemnya Ada efeknya, roller Pak. itu. Cuma kalau ada kekurangan di sini. Nah, itu yang menjadi Itu Nah, tidak tiap hari, Pak. Tidak tiap hari. Ya walaupun tidak Nggih, gini Pak, gini Pak. Jadi garis besarnya Tapi jangan ada. suudon, nggak Kita baik. nggak suudon Pak. Memang kalau kami tangkap berarti ada air yang masuk lah yang jelas. Walaupun tidak setiap hari gitu loh Pak. Nah gini, saya ini teknisnya gini, yang tahu teknis saya udah tahu. Kalau air dari sini ngalir, nanti dulu, ini tower kan sama. Kalau air dari sini ngalir, bisa enggak ke sini gitu loh. Ini ngalir loh, terus loh. Otomatis loh, ngalir terus ini. Masjid itu dari sini. Nggih. Nah, ini ngalir, bisa enggak masuk ke sini. Otomatis yang lebih dekat dulu Pak yang masuk Pak. Gitu loh. Itu kalau setahu saya gitu, enggak tahu Tadi kalau langsung Pak beda Bambang nih. itu dipotong saja atau apa? ya mungkin nanti Katanya dirembuk. Ya, nanti tak rembuk dulu karena Nggih, itu maksudnya juga ada- maksudnya ini masukan dari Pak. ya itu masukan tak terima. Nggih, napa Pak Lurah nggih. Saya Jadi bisa potong gitu. Ya, kita masukannya masih tak terima. prosedural, masih melalui aturan Pak. Nggih, masih Bener, masukannya tak terima. nggih, masih Jadi dampak sumbernya itu dari sana memang. Ini sudah terjawab memang ya. Untuk pengelolaan sumurnya bagaimana? Nah ini yang saya kembali ke sejarah lagi aja. Ini dulu waktu kita dapat bantuan sumur itu rumah di sini itu belum ada. Jadi saya dapat bantuan dak itu sebenarnya di sini satu. Tapi terus ada kelebihan dana saya diambilkan lagi dari sini. Ini waktu itu belum ada rumah. nggih. Sumur sudah terpasang dulu gitu. Alhamdulillah aku berarti kalau omahe iso langsung ngalir ora kayak ini 2 tahun langsung gitu. Lah, gimana kalau untuk dak khusus perumahan itu diperbantukan memang untuk perumahan waktu itu ada program nasional 1 juta rumah. Jadi dari DPD RAI pusat, RAI itu pengembang, asosiasi pengembang, itu mengusulkan agar infranya dibantu lebih dulu biar cepat laku. Dulu ada jalan juga dipasang dulu sebelum ada rumah. Berarti bukan yang dapat bantuan itu bukan pengembang Pak, tapi masyarakatnya ya. Pengembang tapi diperuntukkan untuk konsumen karena yang membuat proposal kayak mengenai tanda tangan PPU itu proposalnya pengembang gitu. Tanpa ada proposal pengembang nggak mungkin ada gas turun ke sini. Mela dengan tujuannya Pak. Tujuan untuk konsumen kita gitu loh. Lah pengelolaannya lah, sekarang bicara pengelolaannya. Pengelolaannya nanti pun ini kita serahkan ke Pemkot, jangan khawatir. Gitu loh. Kalau jenengan misalnya, aku bisa ngelola Pak.
tak konsultasi ke sana dulu, saya juga malah kepenak belum lanjenengan ora problem Ke gitu. sana ke PU Enggak, ke pusat. Karena saya kan hanya karyawan Mas, kaji jaka pusat, kaji jaka kan ada ke pusat. Kementerian. Ya, Bukan kaji jaka pusat gitu. Kalau misalkan benar-benar menghendaki bikin surat saja. Khusus untuk blok sana yang apa di area Sumur Selatan itu. pernah ya dulu. Belum pernah ada. Pernah Belum pernah ke saya, belum pernah ada. enggak kemarin waktu bulan Mei itu Pak. Saya enggak tahu. Enggak Bulan Mei itu tahu. pernah ada Dalam rapat koordinasi kita minta pengelolaan air itu. Saya enggak pernah Pertama sampai. kita tanyakan terus minta untuk pengelolaan air itu. Tertulis ya di anu Mas. Menyerahkan Jadi nyerahkan surat minta tanda tangan gitu sih. Balasan dari sini tuh di kelurahan Pak. Oh sini sudah balas malahan. Oh, lah di kelurahan, lah pun Pak Lurah. Katanya nggak bisa waktu itu dengan alasan itu punya Yang mana dulu? Enggak, yang justru sebelah selatan Pak kita nggak sekarang mau yang dengan sebelah adanya utara. Pak Bideri kemarin Terlalu jauh. tahu. Enggak, kalau punya Ajijaka itu kalau yang bikin Ajijaka itu punya Ajijaka seperti sumur ini. Saya ngaku itu Ajijaka karena saya belum kesini pun sumur itu sudah dibuat Pak. Zamannya kalau enggak percaya tanya pengembang sebelah itu. Itu satu manajernya zamannya Mas Harsito. Yang bikin dia. Kalau ini dak, ini benar-benar murni dak. Dak itu kita yang mengusulkan proposal masuk. Proposal itu tanpa ditandatangani kepala itu juga tidak bisa masuk ke sana. Diusulkan ke sana, ditinjau ke sini, dak turun, terus sharing sama pemerintah kota 10% kalau tidak salah gitu. Tapi peruntukannya khusus untuk perumahan sini. Berarti- Yang mengelola siapa? Yang mengelola sementara ya pasti Saka, nggak ada yang mengelola. Tapi kalau semestinya menurut aturan yang mengelola harusnya siapa? Yang mengelola ya nanti setelah diserahkan Pak. Setelah Setelah diserahkan ke pemerintah kota ya terserah pemerintah kota. Biasanya itu PDAM, berarti ada atas dasar penunjukan dari pemerintah kota. Karena semua PSU, prasarana, sarana dan utilitas itu wajib diserahkan ke pemerintah kota lama-lamanya 5 tahun setelah perda ada loh. Kemarin dengan itikat baik Ajisaka sebelum ada perda kita sudah notariil Pak. Jadi semua jalan, taman, pasos, pasum itu sudah dinotarilkan bahwa itu diserahkan ke pemerintah kota. Ada notarilnya. Jadi sekurang lebih 7 hektar itu. Berarti keharusannya ini bisa diserahkan ke warga. Bisa jadi gitu. Bisa jadi, Iya. tapi dengan keputusan dari pusat. Iya, Dari iya. pusat. Dari pusat. Tapi nantinya pun tetap diserahkan ke pemerintah kota karena itu wajib. Muga-muga perdani dan jadi. Jadi setelah jadi tak serahke kan no problem. Serahkan kan bentuknya asetnya Pak. Asetnya sama Asetnya, pengelolaannya ya. Pak. Asetnya kalau misalkan gini Pak, ini omong-omong biasa nggih Pak Lurah ini. Nggih, sharing aja. Aset diserahkan ke pemerintah kota setelah nunggu perda itu digedok. Iya. Paling lamanya saya tadi 5 tahun setelah perda itu berlaku. Iya. Tapi kalau pengelolaannya ke warga sekarang bisa nggak? Ya kenapa enggak bisa? Bisa nggih? Harus bisa. Wong yang ini juga sudah bisa. Nggih, berarti Kan gitu. nah itu syaratnya biar bisa gimana Pak? Ya harusnya warga bikin apa? Bikin permohonan gitu ke sana dengan problem-problem kasus-kasus yang kayak ini kan diungkapkan. Nggih. Seperti macet transaksi, telat pulsa. Itu memang biar dibedah ternyata di sana itu tidak bisa kerja lapangan. Bagaimana Pak, Bapak-bapak mau Sebab saya juga nanti laporan bahwa ternyata setelah saya tinggal itu penerimaan itu turun drastis untuk pengelolaan sudah tidak bisa, tidak sanggup saya. nggih, lah Ini saya utang terus gitu loh. Nanti pada akhirnya ya kayak gini, macet tidak ada yang danai, karena memang pemasukannya minim Pak, terus terang aja Pak. Karena memang tidak pada mau bayar. Nah, saya sudah bayar mengelola apa nih? Nah, sekarang orang tuh bayar, untuk bayar ada kayak stroke. Ya itu masalah-masalah itu kan makanya tadi kan saya ngomong masih dipercaya kalau lapangan masih dipercaya sama warga sama kantor pusat sana ya tak benahi gitu loh. Tapi kalau misalkan mau ngotot sana monggo, cuma saya memberi wawasan kalau sudah ada misalkan
muga-muga di apa, muga-muga di ACC gitu toh. Lah kayak gitu itu rencana saya. Kayak gitu itu. Jadi di sini yang tadinya ini sebagian kan saya ini masuk sini. Ini sebagian masuk sini ini saya. Iya. Karena sini enggak boleh sama Pak RT, enggak boleh apa enggak, saya enggak tahu. Ini masuk sini. Kalau misalkan ini sudah dikelola sini, ini harus rembukan sama ini dulu, ini harus mau juga. Tidak boleh arogan. Saya pengen 48 tok wis enggak boleh gitu. Iya. Harusnya gitu loh. Makanya Pak Lurah saya tahunya semua RT dipanggil gitu. Semua RT dipanggil. Tadi untuk yang merah sama hijau jumlah rumah berapa? Ini 123. Ini 133. Iya rencananya. 123 Sama 133. Kalau ini baru 113. Ini. Makanya ini nanti sebagian tak konek ke sana kan bisa. Dan yang mengurangi biar ideal kan 125. Semisal yang dikelola warga itu yang saluran kekal bisa ditutup atau Ya harus ditutup. Harus ditutup ya kalau misalkan sudah dikelola warga. Karena kalau dikelola warga sini masih ikut pasti nanti juga problem juga kecuali yang punya rumah bersedia ikut. Nah itu ya. Kecuali seperti di sini. Di sini kemarin ada yang mau, ya enggak apa-apa toh Bu, pindah mereka membuat masalah ke saya. Dengan asal bikin nganu, jadi tidak saya bikin karena saya tahu jawabnya ke sana Mas, ke pusat Mas. Jadi ada pernyataan dari konsumennya, ini loh Pak, dia benar-benar pindah. Mulai aku mengkondisikan dan pindah Rono Kape kan saya dimarahi sana. Aku kan karyawan ini Mas.